Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang insyaallah malam ini rahmat Allah terlimpah kepada kita bersama. Semoga apa yang kita kerjakan pada malam ini Allah menempatkan sebagai amal terikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, ini ada 3 hadis Pak ya, saya bacakan. Yang pertama, tolong ini diresapi. Tolong resapi. Nanti kaitannya dengan Yunus 5 dan bagaimana tentang matlak global dan matlak regional. Bagaimana? Ya, ini saya bacakan. Agar kita tidak taklid buta. Karena taklid itu bahaya. Ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Saya bacakan Pak G, saya artikan. Siapa orang yang hari ini beramal soleh, saya ulang, beramal soleh, maka amal yang kita kerjakan itu amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ayam yang apa, kata Rasulullah, hari apa yang amat sangat dicintai oleh Allah itu? Kemudian Rasul berkata, yakni ayyamal ashr, yakni hari 10. Hari 10 ya. Ya. Hari 10 ini semua ulama sepakat itu ayat Al-Fajr, surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin asyr. Demi waktu fajar. Fajar itu adalah aroma energi positif, kan begitu. Sementara fajar itu positif dan 10 hari itu sepakat ulama itu awal bulan Dzulhijjah. Faham? 10 lah ya, 10. Nih 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa 10? Itulah mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah amal soleh yang dicintai oleh Allah. Amal soleh yang dicintai oleh Allah itu apa? Banyak. Yang terpenting adalah bermanfaat untuk orang lain. Itu amal soleh. Kunci itu. Kalau saya terangkan kan panjang. Maturun. Saya lanjut Pak ya. Hari amal beramal soleh yang dicintai oleh Allah itu hari apa? Yakni ayyamal ashr, 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kemudian qalu ya Rasulullah, sahabat-sahabat itu berkata, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah amal soleh yang saya kerjakan tanggal 1 sampai tanggal 10 itu tidak termasuk jihad fi sabilillah? Tidak, kata Rasulullah. Tidak termasuk itu. Kata Rasulullah jawabannya ada. Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika min syai'. Yang bisa mengalahkan amal soleh tanggal 1 sampai 10 itu kita perang agama ya, perang agama. Kemudian yang perang itu kita dan harta kita dibawa semuanya. Dan kita mati dalam peperangan, harta itu pun tidak kembali.
itu bisa mengalahkan satu kebajikan tanggal 1 sampai tanggal 10. Paham? Paham Bapak nggih? Pertanyaan saya dengan hadis ini, tanggal 10 itu hari apa? Hari nahar, hari kurban, ya kan? Tanggal 10. Paham? Boleh puasa enggak tanggal 10? Boleh enggak? Oh tidak, ada kata, oh ini Pak Kiai, ada kata tidaknya. Tanggal 10 kan? Karena udhiyah, menyembelih nahar. Tanggal 10. Kalaulah tanggal 10 itu adalah nahar, berarti tanggal 9-nya hari apa? Hari Arafah kan? Kalau Menteri Agama menentukan hari Jumat, itu tanggal 10, berarti Arafahnya tanggal hari. Sementara di Mekah itu Jumat. Mau ikut matlaknya orang Arab yang lihat, apa mau ikut hadis ini? Paham? Ingatlah ya, amal soleh itu yang boleh berpuasa hanya tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan itu pun hadis 1 sampai 9 itu disanggah sama Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Nih kalimatnya Aisyah. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fil asyriqatun. Aku tidak pernah melihat Rasul itu berpuasa 1 sampai 9 itu, enggak pernah. Tetapi istri keduanya itu menyatakan Rasul puasa tanggal 1 sampai 9. Pertanyaan saya, apakah istri Rasul berbohong? Tidak mungkin kan? Padahal beritanya tidak sama kan? Maka ulama mensikapinya adalah boleh kita puasa 1 sampai 9 dengan riwayat itu, boleh kita tidak berpuasa dengan riwayat Aisyah dan hadis tadi itu amal soleh, dan Rasul memberikan satu keistimewaan, orang sholat, orang puasa pada tanggal 9 Zulhijjah itu dosanya diampuni yang lalu dan yang akan datang. Jadi boleh kita mengikuti istri Nabi yang kedua puasa 1 sampai 9, boleh kita beramal soleh 1 sampai 9 tanpa puasa, boleh kita puasa hanya Arafah, ya toh, lainnya amal soleh, atau Senin, Kamis, Arafah, kan begitu. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Cuman kalau ikut di sana, maka itu matlaknya matlak Arab Saudi, bukan matlak global itu. Bagaimana yang di Rusia yang hanya ada 2 jam siangnya? Bagaimana Arafahnya? Maka tentunya menentukan hadis Nabi 1 sampai 10 itu adalah amal soleh. Orang yang berkurban maka itu tentunya amal soleh di hari ke-10. Orang yang sholat yaitu amal soleh, kan itu sunnah. Lah 1/9-nya apa? Ya silakan amal soleh yang lain. Memberikan minum begini ke penceramah, amal soleh ini. Lebih baik dari jihad ini. Ini hadis loh ini. Hadis loh. Siapa yang memberikan ini? Semoga Allah menempatkannya di sisi Allah. Ini ada kata Pak Santo, ada kurmanya, ada airnya, ada apanya lagi ini? Lemon. Apalagi ini? 1 amal soleh, 1 jihad mati. 2 jihad mati, 3 jihad mati, ada 5. Bapak juga dapat kan? Semoga Allah melipat gandakan yang memberikan. Lah,
Sudah Pak ya, agar biar tidak sengketa. Takutnya yang salah itu nanti yang diolok-olok itu organisasinya, bukan kita. Oh, Pak Nur puasanya kapan? Ya hari Kamis toh Arafah. Pantas Muhammadiyah. Muhammadiyah sing salah. Saya hanya memberikan tentang masalah hadis ini. Ya jangan, tidak mungkin istri Nabi itu kemudian bohong, tidak mungkin. Maka kata ulama yang menyatakan Aisyah itu karena Nabi menyatakan bahwa jangan-jangan bahwa puasa itu menjadi puasa wajib, padahal yang diharapkan amal soleh. Bapak memberi makan anak yatim, bapak memberi makan anak miskin, bapak memberi makan yatim piatu duafa. Kalau tiap hari sama dengan kita berjihad mati di jalan Allah. Kalau tidak bahaya. Cuman ada cumanya Pak, ada cumanya. Berdakwahnya kurang, kita akui. Semoga tahun depan kita sudah bisa pesan spanduk. Tanggal 1 Dzulhijjah, amal soleh yang paling dicintai Allah melebihi ini. Ayo berbondong-bondong beramal soleh, penuhi infak sedekahnya ke Masjid Al-Hikmah. Loh kan enak. Bapak Ibu, berkenaan dengan bulan Dzulhijjah ini ada beberapa proses yang harus kita kerjakan. Tadi yang pertama tadi itu adalah berkenaan dengan amal soleh, puasa, dan tentang masalah tanggal global maupun regional. Yang kedua, ada kaitannya bahwa di Dzulhijjah itu adalah kurban kan ya. Dan yang kedua haji, amal soleh, haji, kurban. Orang yang tidak beribadah haji maka segeralah puasanya jangan tinggalkan di hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah. Karena dosa 1 tahun yang lalu dan akan datang diampuni. Kemudian kenapa tanggal 10 itu Allah menyuruh kita berkurban? Bapak coba surat ini. Surat apa? Pak Kiai mana tadi? Pak Kiai, inna atoinakal kautsar itu surat apa Kiai? Al-Kautsar. Surat keberapa Kiai? Ya. Inna a'toinakal kautsar. Kok enggak ada punya saya Pak Kiai? Oh ada Pak Kiai. Nih. Surat Al-Kautsar surat kan yang 108. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini ada 2 kutub turunnya ayat ini. Ada yang menyebutnya ini turun dengan khusus untuk Nabi Muhammad SAW karena putra Nabi meninggal dunia. Maka dikatakan oleh sebagian ulama yang menyatakan ini adalah untuk Nabi karena inna syani'aka huwal abtar. Yang terputus keturunannya bukan Nabi, orang yang mencaci-caci Nabi. Nih Muhammad sudah tidak punya keturunan, tidak punya pelanjut, begitu ya. Maka kemudian dianggapnya ini. Tetapi kebanyakan ulama ayat ini diartikan dengan an-nahar, 10 hari ke-10. Hari ke-10 ini dianggapnya 10. Mari kita lihat. Bapak hitung inna a'toinakal kautsar itu hurufnya berapa? Bawa Quran, Ge.
Inna a'tainakal kautsar, alif nun ain atau iya nun kaf lam waw asa. 10 nggih. 10 kan? Ayat keduanya berapa? 10. Ayat ketiganya 10. Ketepaan apa enggak kira-kira? Ketepaan enggak kira-kira? Enggak kan? Terus terakhirnya itu huruf apa? Huruf ro. Ro itu huruf yang keberapa? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro. 10 kan? Berarti hari ke-10 itu apa? Fasolli. Sholatlah. Kan begitu artinya ini? Enggak begitu. Fasolli itu, kalau sholat itu mesti diawali dengan aqimus sholat. Ada akib, tegakkan. Tapi kalau cuma fasolli, maka berdoalah. Sholat itu bermakna doa dan bermakna interaksi. Fasolli li rabbika wanhar, maka berdoalah dan berkorbanlah. Maka orang yang punya kelebihan harta pada saat tanggal 10 itu tidak berkurban, maka dia ingkar terhadap Allah. Apa ada kira-kira kita tidak punya uang 3 juta sekarang? Kalau tidak punya, betulan tidak usah gelisah karena Nabi sudah mewakilinya. Hadza min Muhammad wa ahlihi wa ummati, kata Nabi, dan ini untuk umatku. Berarti umat Islam sudah berkorban. Tetapi perintah Nabi, kalau masih ada kelebihan harta, untuk itu maka berkorbanlah. Kalau anak SMP disuruh patungan itu apa termasuk kurban, Pak? Kan sumbangan itu ya. Termasuk kurban enggak? Kurban itu untuk person life, untuk pribadi. Jadi pada dasarnya satu kambing itu satu orang. Tapi kalau cek enggak punyanya, itu sudah satu keluar landasannya dari Nabi tadi. Yang kedua, apakah kalau Bapak punya perusahaan kemudian perusahaannya harus kurban? Enggak, perusahaan tidak wajib kurban. Yang wajib kurban itu adalah manusianya. Pak, ini dari Kimia Farma? Enggak ada. Pak, saya direktur Kimia Farma, saya mau kurban A. Ya. Kalau perusahaannya enggak ada. Walaupun dalam fikih tarbiyah itu untuk anak-anak diperkenankan, tapi pahalanya tetap sedekah, bukan kurban. Dalam fikih tarbiyah ya. Nah, maka kemudian yang harus kita pahami adalah kurban itu dari mana asalnya. Kurban itu ada 3 fase. Tidak semata-mata karena kemudian nahar, peristiwa yang diberikan oleh Nabi. Tidak. Ada 3 fase. Fase pertama itu karena iri hati. Pak, dulu pada saat Nabi Adam itu turun ke bumi karena dapat punishment dari Allah, dia ada di Arafah, ya toh? Kemudian dipertemukan oleh Allah di Jabal Ar-Rahmah. Lah, pertemuan itu kemudian Allah belum memberikan aturan. Lahirlah anak pertama namanya Qabil sama Iklimah. Lahir pula lah Habil sama Labudah. Begitu dewasa, mereka butuh sebuah komunikasi.
Maka kemudian Allah berikan suhuf, aturan kepada Nabi Adam, anakmu itu boleh kamu nikahkan, tapi bukan dengan kembarannya, tetapi disilang. Qabil harusnya dengan, ini kan temannya Iklimah, Habil dengan Labuda. Menurut kisahnya, saya tidak pernah ketemu soalnya. Ya, yang namanya Iklimah ini cantiknya bukan main, putih bersih. Labuda ini elek, ireng, beteng, celeng. Ya, ini satu kembar dengan Habil, ini dengan Qabil. Qabil suruh nikahi Labuda, Habil suruh nikahi Iklimah. Apa kata Qabil? Ya enggak lah, aku harus nikah dengan Iklimah, begitu. Membantah. Lur emboknya mungkin. Terus sorry. Kasar sekali. Kemudian karena tidak mau, maka bagaimana untuk adil? Allah nurunkan untuk berkorban. Kalau ingin tahu Pak Kiai, itu dalam surat Al-Maidah ayat 27. Itu ceritanya. Al-Maidah 27, maka kemudian suruh berkorban. Karena Qabil ini adalah seorang petani, maka dia berkorban dengan polojonya. Sementara Habil dia peternak, maka dia ambilkan untanya, kambingnya, itu yang terbaik. Begitu diletakkan di gunung, Allah turunkan petir disambar miliknya Habil. Maka yang diterima adalah miliknya Habil. Kenapa? Karena dia ikhlas, ridho. Apa yang terbaik dia berikan pada Allah. Sementara Qabil yang terjelek diberikan pada Allah. Sementara dia mau meminta istri yang cantik. Lah kok nyimut? Minta cantik tapi kok maharnya cuman bimahri alatus shalah. Maharnya cuman alat sholat. Nyimut Pak ya. Padahal anak kita mulai di kandungan berapa bulan? 9 bulan. Disusui 2 tahun. Disarjanakan. Diambil laki-laki cuman dengan mahar seperangkat alat sholat. Halan. Beki sopan. Ya toh? Kapan nikah? Tampeleng cetak. Saya jadi penghulu belum pernah ada mahar itu 1 miliar. Tidak ada. Paling banter ya alat sholat itu. Ya sah. Nah, terus kemudian karena iri kemudian diterima Habil. Apa katanya Qabil itu? Punyaku nggak diterima, tak pateni kon engkau bengi. Begitu katanya Qabil itu, kan karena iri toh. Ya toh? Pak, cantik itu relatif. Andai kata Habil disuruh menikahi Labuda, ya mau dia karena cintanya kepada Allah. Maka pada malam harinya dibunuhlah Habil. Makanya dalam satu ayat tertentu itu bahwa binatang itu harus menjadi ibrah bagi kita. Jadi binatang itu ibrah bagi kita. Salah satunya adalah kalau bahasa Maduranya itu seka. Apa seka itu? Binatang yang Pak, yang hitam, gagak. Qabil begitu adiknya mati, mau diapakan? Gak tahu. Maka gagak itu ada istrinya lain sama, mati dicakar begini, dipendem, maka Qabil meniru gagak itu. Jadi bapak ibu yang mengantar kematian itu dia niru gagak. Kita kalah ya dengan gagak. Jangankan kita, Qabil aja kalah kok. Lah, itulah korban fase pertama. Satu karena iri.
Yang kedua, fase kedua, karena kecintaannya kepada Allah. Karena kecintaannya. Hub. Jadi kita ini, iman itu akan ada di atas kalau sudah ada hub terhadap Allah. Ada hub cinta kepada Allah, ada kemudian kita khauf, kita takut kepada Allah. Cinta dan kita takut kepada Allah. Lah, fase yang kedua itu adalah peristiwa sekarang ini yang sedang orang ibadah haji, ya toh? Nah, Pak tilasnya Nabi Ibrahim tentang korban kepada Ismail. Itu fase kedua, satu iri, satu cinta. Kemudian fase yang ketiga adalah fase untuk penutup seluruh kalimat-kalimat Allah. Al-Quranul Karim menentukan bahwa fase ketiga ini harus aplikatif, harus dikerjakan oleh umat yang mengaku dirinya beriman. Asyaddu hubban lillah. Kalau engkau cinta Allah adalah orang-orang beriman, maka tentu kata Allah itu ikuti Nabi. Maka perintah Nabi apa? Yuk nahar. Kalau bilang nahar, oh Pak, nggak ada, harusnya. Kalau harga sekarang 3 juta dibagi 12 berapa Pak? Kalau 3 juta dibagi 12 berapa Bu? Iya Pak, 250.000 satu bulan. 250 kalau dibagi 30, 10.000 tiap hari. Besok setelah nahar 10.000, sampai tahun depan kan sudah punya lagi. Tidak ada alasan mencintai Allah itu dengan tidak punya, tidak ada alasan. Ali bin Abi Thalib aja makan roti gandum yang bau, masa kita diminta berkorban kambing satu aja tidak mau? Nabi Ibrahim aja anaknya disembelih mau, kan begitu? Ibu tidak usah putranya disembelih, diminta kambing aja satu. Nah, ini fase yang ketiga tentang kurban. Terus kemudian di Dzul Hijjah tadi tentang amal baik. Jangan ditanyakan amal baik kayak apa, banyak sekali. Yang terpenting bermanfaat untuk orang lain. Orang baik itu di hadapan Allah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau tidak bermanfaat, maka orang itu tidak disebut orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan tentang Dzul Hijjah, karena saya khawatir proses sampai tanggal 10 nanti kita terlupakan dan eman sekali kalau tinggal berapa ini? Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 10, tinggal 9 hari. Yuk kita berlomba-lomba untuk beramal soleh. Sekarang begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.